Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada saat ini. Pada kesempatan ini, pekan biasa ke-34 sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tak kala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Keteguhan iman akan teruji ketika menghadapi sesuatu penderitaan yang hebat, dan juga ketika merasakan hidup nyaman dan membahagiakan yang membuat semua orang merasa tidak perlu pertolongan orang lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup di tanah pembuangan bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan, termasuk dalam hal menjalankan ibadah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari kisah bangsa Israel, kita akan belajar keteguhan iman bangsa Israel, sahabatku, yang diuji. Daniel berjuang untuk mempertahankan imannya, sahabatku. Daniel adalah salah seorang dari orang-orang muda pilihan yang ditangkap dan dibawa oleh Nebukadnezar pada waktu Yerusalem runtuh, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau tengok dari firman kitab Daniel bab 1 ayat 4, dikatakan di sana demikian, sahabatku. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, dan lain sebagainya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Daniel tidak berupaya menutup-nutupi keyakinannya di hadapan banyak orang, termasuk kepada pimpinan pegawai istana, sahabatku. Iman Daniel itu berbuah manis. Kegigihan Daniel menjaga imannya bukan perkara mudah, sahabatku. Ia berusaha untuk melakukannya dengan setia. Buah dari keteguhannya iman adalah dikasihi Allah dan sesama manusia. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalam kisah Injil pada kesempatan ini, dikisahkan bahwa seorang janda miskin hanya memasukkan uang sebesar 2 peser ke dalam peti persembahan, sahabatku. Akan tetapi,
Yesus justru mengatakan bahwa janda miskin tersebut memberi lebih banyak daripada semua orang. Mengapa demikian, pertanyaannya sahabatku? Memang Yesus sendiri sudah mengatakan alasannya, yaitu bahwa janda miskin tersebut memberi dari kekurangannya, sahabatku. Bahkan memberi seluruh nafkahnya. Sementara orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Memberi persembahan merupakan salah satu buah perwujudan iman, sahabatku. Karena kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, di tengah situasi hidup saat ini, kita semua terus berusaha dan bertekun supaya iman kita senantiasa berbuah seperti yang dialami oleh Daniel dan janda miskin tersebut, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ini semua diingatkan kita. Sebagaimana kalau kita mau tengok dari kisah Daniel, kita diingatkan menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan, sahabatku. Serta dalam keteguhan iman kita selalu setia pegang Tuhan. Nah, kalau kita lihat kembali dalam kisah janda, kita juga diingatkan bahwa ketulusan kita, segala hal yang kita lakukan harus disertai dengan rasa tulus. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari kisah Daniel dan juga janda, kita diingatkan bersama supaya hidup kita penuh setia dengan keteguhan iman dan juga dengan rasa tulus setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan firman ini kami semakin diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia kepadamu dengan keteguhan iman kami, serta hidup kami pun diingatkan untuk semakin serta tulus hati kepadamu dengan sesama kami pula. Ya Allah kami, teguhkanlah iman kami. Ya Allah kami, teguhkanlah iman kami kepadamu. Semoga kami mampu mewujudkannya dalam bentuk solidaritas dengan sesama. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga mendoakan pula, ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga dimanapun mereka berada saat ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kelimpahan sukacita, berkat yang melimpah, kesejahteraan, serta apabila ada masalah cepat terselesaikan. Kami juga mendoakan pula, ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang masih menderita sakit, lemah, tersingkir, ditinggalkan, bahkan kehilangan harapan, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati mereka setiap hari, langkah hidup mereka selalu besertamu dengan hikmat sukacita. Dan bagi para subscriber kami Sesawi Kor Yesus dan penonton setia Sesawi Kor Yesus, kiranya Engkau, ya Tuhan, memberkati hidup mereka, sukacita, berkat yang melimpah, dan kesejahteraan hidup mereka. Amin. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarkanlah setiap karya yang kami lakukan benar-benar sungguh, itu semua Engkau pimpin, dan semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelu Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, pertajam iman kita sahabatku. Sahabatku, mari menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam keteguhan iman, menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan iman mereka, banyak orang disembuhkan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.